Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifdiah, NIM 1812110132, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hakikat telaah kurikulum. Telaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Sedangkan kurikulum yaitu suatu program pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan tertentu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Latar belakang pentingnya telaah kurikulum yaitu kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pembelajaran yang pada akhirnya menentukan rencana dan kualifikasi lulusan suatu lembaga tertentu. Dan kurikulum juga menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan baik dalam lingkup kelas, masyarakat, maupun nasional. Pendidikan di Indonesia saat ini masih mengalami berbagai macam persoalan. Salah satu persoalannya yaitu adanya kurikulum yang mengalami perubahan atau pergantian dari tahun ke tahun dan membebani peserta didik tanpa ada arah pengembangan yang benar-benar diimplementasikan sesuai dengan perubahan yang diinginkan pada kurikulum tersebut. Dan kurikulum juga bersifat dinamis karena selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Semakin maju peradaban satu bangsa, maka semakin berat pula tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan yang akan menimpa dunia pendidikan, ketegasan kurikulum dan implementasinya sangat dibutuhkan untuk membenahi kinerja pendidikan yang jauh tertinggal dengan negara-negara maju di dunia. Selanjutnya, tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan meningkatkan kualitas manusia, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, serta sehat jasmani dan rohani. Dilihat dari hierarkisnya, tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang terakhir tujuan pembelajaran atau instruksional. Adapun manfaat kurikulum yaitu pada dasarnya kurikulum bermanfaat untuk mengarahkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Mengacu pada pengertian kurikulum, ada beberapa manfaat kurikulum yaitu ada manfaat untuk guru, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi orang tua, dan manfaat bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya, hakikat pemetaan kompetensi. Pemetaan adalah proses penggambaran objek kajian tertentu dengan menggunakan cara atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa sebuah gambaran baik secara naratif maupun visual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemetaan atau visualisasi adalah pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan gambar, tulisan, peta, dan grafik. Sedangkan kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Kronkilton dan Mulyasa mengungkapkan bahwa kompetensi ialah sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.
Dengan penerapan kurikulum dapat menumbuhkan tanggung jawab dan partisipasi peserta didik untuk belajar mandiri dan mempengaruhi kebijakan umum serta memberanikan diri berperan dalam berbagai kegiatan di sekolah maupun masyarakat. Adapun tujuan dan manfaat pemetaan kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Karena kurikulum kompetensi ini memfokuskan pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup semua jumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Selanjutnya, langkah-langkah pemetaan kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik dan bekal kemampuan siswa. Hal ini dilakukan untuk menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu dan perlu ditetapkan sebagai indikator keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi. Kedua, menentukan tahapan berpikir dari standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai. Nah, pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi diperlukan untuk melihat secara keseluruhan bagaimana standar kompetensi dan kompetensi dasar bisa dicapai. Yang ketiga yaitu menentukan indikator pencapaian kompetensi masing-masing kompetensi dasar dengan memperhatikan tahapan berpikir, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Nah, hal ini dilakukan agar rencana pelaksanaan pembelajaran akan mudah dibuat setelah menemukan indikator yang terlebih dahulu dilakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.